Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pungli atau pungutan liar. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firda Asmarani dengan NIM 2023340027 dan teman saya bernama Nur Siti Mualo dengan NIM 2023340031. Di video kami kali ini, kami berdua akan membahas mengenai pungli atau pungutan liar. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di sini kami akan mengambil satu contoh permasalahan, yaitu pungli atau pungutan liar. Nah, selanjutnya apa itu pungli? Pungli adalah singkatan dari pungutan liar. Nah, pungutan liar itu tindakan meminta uang atau sesuatu secara tidak resmi dan tidak berdasar hukum. Pungli dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pegawai negeri, pejabat negara, atau orang lain yang menyalahgunakan kekuasaannya. Pungli merupakan salah satu gejala sosial yang dapat terjadi di mana saja, seperti di jalan, di dalam perusahaan, atau di instansi pemerintah sekalipun. Nah, pungli dapat merugikan masyarakat dan termasuk dalam tindakan korupsi. Selanjutnya, di sini ada macam-macam pungli, yaitu pungli di masyarakat dan pungli di sekolah. Nah, pungli di masyarakat ini merujuk pada praktik pemungutan uang atau biaya yang dilakukan secara ilegal, tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Pungli ini dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti layanan publik, pemerintahan, atau kegiatan sosial lainnya. Pungli seringkali dilakukan dengan memanfaatkan posisi atau kekuasaan seseorang untuk memaksakan orang lain membayar lebih atau memberikan uang tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Sedangkan pungli di sekolah merujuk pada praktik pemungutan biaya atau uang secara tidak sah yang dilakukan oleh oknum tertentu di sekolah, baik oleh guru, petugas, atau pihak lainnya. Pungli ini sering kali terjadi dalam bentuk biaya tambahan yang tidak transparan atau tidak sesuai dengan ketentuan resmi. Selanjutnya ada contoh pungli di masyarakat dan di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan contoh pungli di masyarakat. Nah, contoh pungli di masyarakat seperti di area parkir. Nah, di area parkir biasanya tukang parkir memungut biaya tidak resmi tanpa memberikan karcis. Misalnya di area pasar atau fasilitas umum, mereka mematok harga lebih tinggi dari tarif resmi biasanya. Biasanya itu mereka harga parkir 2.000, tapi mereka menaikkan harga tarif menjadi 5.000 dan tidak memberikan karcis parkir. Selanjutnya di jalan raya. Nah, di jalan raya ini seperti oknum aparat meminta uang damai 50.000 kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas tanpa memberikan bukti tilang resmi. Selanjutnya yang terakhir yaitu dana desa. Contoh dana desa ini seperti pemotongan BLT dana desa. Nah, seperti penerima bantuan langsung BLT dari dana desa mendapatkan 250.000 dari 300.000 yang seharusnya diterima oleh masyarakat karena perangkat desa memotongnya dengan alasan biaya administrasi. Beberapa contoh pungli di sekolah juga kami ambil, yaitu pertama biaya ekstrakurikuler, kedua nilai atau kelulusan, dan ketiga pungutan untuk ijazah. Pertama, biaya ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran reguler dan biasanya ada biaya tambahan untuk fasilitas atau kegiatan tersebut. Namun, jika biaya ekstrakurikuler dipungut secara wajib atau tidak sesuai dengan ketentuan, itu bisa dianggap sebagai pungutan liar. Pungutan untuk ekstrakurikuler seharusnya tidak dipaksakan pada semua siswa, terutama jika biaya tersebut tidak jelas atau tidak dipertanggungjawabkan. Setiap biaya terkait ekstrakurikuler harus bersifat sukarela dan seharusnya tidak membebani siswa yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut. 2. Nilai atau kelulusan. Proses pemberian nilai dan kelulusan
kelulusan seharusnya didasarkan pada hasil penilaian akademik yang objektif. Namun, ada beberapa kasus di mana pihak sekolah meminta sejumlah uang agar siswa dapat lulus atau mendapat nilai tertentu. Jika ada praktik di mana nilai atau kelulusan diberikan dengan imbalan uang atau fasilitas tertentu, ini merupakan pungutan liar yang sangat merugikan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam pendidikan. Dan ketiga, pungutan untuk ijazah. Ijazah adalah dokumen resmi yang diberikan kepada siswa sebagai bukti kelulusan. Namun ada beberapa sekolah yang meminta uang tambahan untuk proses pencetakan atau pengambilan ijazah. Sebagian besar biaya terkait ijazah seharusnya sudah tercakup dalam biaya pendidikan yang telah disepakati di awal tahun ajaran. Jika ada pungutan tambahan untuk pengambilan ijazah yang tidak ada dasar resmi atau tidak transparan, itu termasuk pungutan liar. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan kali ini adalah pungli merupakan praktik ilegal yang sering terjadi di berbagai sektor seperti jalan raya, sekolah, yang merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan. Untuk mengatasinya, langkah-langkah seperti penerapan sistem lebih transparan, misalnya e-tilang, anggaran sekolah yang terbuka, dan prosedur pengurusan beasiswa yang jelas, serta pengawasan yang ketat sangat diperlukan. Memperdayakan masyarakat dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan penyediaan saluran pengaduan yang efektif dapat membantu mengurangi dan mencegah terjadinya pungli. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.